Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas rahmat, nikmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di masjid untuk melaksanakan aktivitas rutin harian kita di pagi hari, yakni sholat subuh berjamaah. Dan kita masih juga harus bersyukur karena kita diberi kesempatan untuk bisa ngaji bersama, menambah ilmu, dan kita juga memohon kepada Allah SWT semoga dengan bertambahnya ilmu kita itu pada gilirannya juga bisa menambah kualitas iman dan amal kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad dengan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Nasihatul Ibad. Yang terakhir kemarin kita sudah membicarakan makalah yang ke-5 dari bab rubai sampai pada poin yang ke-2. Sebagaimana yang sudah kita bahas ya, makalah yang ke-5 ini merupakan dawuhnya Abu Bakar As-Siddiq yang menyatakan bahwa ada 4 hal yang sempurnanya 4 hal tadi itu dengan 4 hal yang lain. Ya, apa saja itu? Yaitu yang pertama, tamamus sholati bisa datai sahwi, ya. Sempurnanya sholat itu dengan 2 sujud sahwi. Lalu wassaumu bisadaqatil fitri, puasa akan sempurna dengan dibayarkannya sedekah fitrah atau zakat fitrah. Wal hajju bil fidyati, yang ketiga sempurnanya haji itu dengan dibayarnya fidyah. Lalu wal imanu bil jihadi, sempurnanya iman itu dengan jihad. Nah, 2 poin yang pertama sudah kita bahas ya, tentang sempurnanya sholat dengan sujud sahwi dan sempurnanya puasa dengan sedekah fitrah atau zakat fitrah. Pagi ini kita akan membahas poin yang ketiga. Wa tamamul haji bil fidyati, dan sempurnanya haji itu dengan fidyah. Ya.
fidyah ya, sama dengan bayar fidyah ketika kemarin puasa tidak mampu berpuasa itu ya. Kemarin ketika menyebut yang kita biasa sebut dengan zakat fitrah ya, Imam Nawawi menggunakan istilah sedekah fitrah ya, sedekatul fitri. Nah, mari apa ini yang dimaksud dengan membayar fidyah ini? Diberi penjelasan Imam Nawawi seperti ini. Wahia, yang dimaksud dengan fidyah di sini imma dzabhun na'ami ya, ada kalanya yaitu dengan cara menyembelih binatang. Nah, ini berarti yang kita lebih mengenal dengan istilah dam itu ya, membayar dam itu atau al-hadiyu itu ya. Jadi meskipun sekali lagi istilah yang digunakan Imam Nawawi di sini al-fidyah itu ya, tapi yang dimaksud itu di sini termasuk dam. Imma dzabhun na'mi awil amdadi, atau membayar beberapa mud ya. Beberapa mud itu maksudnya ya makanan dalam ukuran mud ya. Mud itu merupakan ukuran tertentu ya. Nah, kalau di sini kita tidak mengenal istilah mud itu ya. Kalau di Arab itu kan istilahnya dulu itu mud ya, sok ya. Ya. Nah, kalau kita ya tadi itu ya liter, kilo itu ya. Nah, kalau dulu ya masa kecil itu nakar beras itu tidak dengan di kilo tapi dengan apa tertentu itu ya, dengan takaran tertentu begitu ya. Ya. Nah, ukuran satu mud itu ya kurang lebih sekitar 6 on lebih sedikit begitu ya, sehingga seringkali juga disamakan dengan 3,4 kilo ya, itu satu mud ya. Nah, jadi sekali lagi ya, jadi yang namanya fidyah itu bisa dengan membayar dam, yaitu dengan menyembelih kambing tadi itu atau binatang yang lain ya, tidak hanya kambing ya, bisa unta, bisa yang lain ya, atau dengan membayar fidyah dalam bentuk memberikan makanan dengan takaran tertentu ya, sekitar 6 mud kalau tidak salah itu. Jadi memberikan makan untuk sekitar 6 orang miskin ya, kalau ada hal yang dilanggar di dalam haji itu ya. Oke. Nah, tentu saja ya bahwa kesempurnaan haji dengan fidyah itu idza wujida sababan alladzi yujibuha aw yasunnuha ya. Tentu saja sempurnakannya haji yang kemudian dengan harus membayar fidyah tadi itu berupa dam atau dengan membayar beberapa mud tadi itu ketika ditemukan sebab-sebab ya, seperti kemarin itu ya, sempurnanya sholat itu dengan sujud sahwi itu ya kalau memang ada sebabnya ya, kalau tidak ada sebabnya tidak perlu sujud sahwi ya, begitu ya. Jadi karena ada sebab yang menjadikan sholatnya tidak sempurna, lalu kemudian disempurnakan dengan sujud sahwi. Nah, ini juga begitu, haji juga begitu ya. Kalau tidak ada yang dilanggar ya memang tidak perlu membayar fidyah ya. Tapi kalau ada sebab-sebabnya ya. Nah, sebab-sebab ini dibagi menjadi 2 ya, bahkan 3 nanti ya. Alladzi yujibuha, yang menyebabkan itu sifatnya wajib ya. Au yasunnuha, atau sifatnya sunnah ya. Au lam yujad bal fa'alal fidyata lil ihtiyat, atau orang
sebenarnya tidak harus membayar fidyah karena memang tidak ada yang dilanggar ya, atau juga tidak sunnah. Tapi karena khawatir ya, jangan-jangan ada yang salah langgar ya. Kalau perasaan sih nggak ada salah langgar kayaknya ya. Tapi kok khawatir, daripada khawatir ya sudahlah, untuk ikhtiyat. Ikhtiyat itu hati-hati, kehati-hatian ya. Maka kemudian juga boleh itu membayar fidyah juga boleh ya. Jadi bapak tidak melanggar, tidak apa-apa ya, tapi kemudian wes pokoknya untuk hati-hati bayar itu boleh. Bayar fidyah tadi, dam tadi boleh ya. Ikhtiyat itu kehati-hatian ya. Kayak seperti yang lazim digunakan istilah ikhtiyat itu kalau Ramadan itu ya. Ramadan itu untuk masuknya waktu imsak dan waktu subuh ya, itu biasanya ada ikhtiyatnya itu ya. Jadi kalau misalnya waktu subuh itu mestinya katakanlah jam 5 persis itu ya, jam 5 tit itu subuh misalnya ya, misalnya saja, itu biasanya untuk ikhtiyat malah justru dimundurkan ya. Dimundurkan artinya sebelum waktunya subuh itu sudah disubuhkan, supaya kalau seandainya ada orang yang puasa itu rodok kelewat sidik itu isih janjane belum masuk betulan gitu, kira-kira begitu ya. Tapi kalau waktunya maghrib itu untuk hati-hati ikhtiyat, itu biasanya ya jadwal maghrib itu biasanya dimundurkan 1 menit 2 menit, supaya apa? Supaya ya kalau toh misalnya rodok buru-buru yo tetap wis masuk waktunya maghrib betulan. Jadi ada istilah waktu ikhtiyat itu ada ya. Jadi waktu untuk kehati-hatian tadi itu, hati-hati ya, supaya tidak menabrak tadi itu ya. Nah ternyata membayar fidyah juga begitu, meskipun tidak ada sebab, tidak ada hal yang mengharuskan dia membayar fidyah itu ya, itu boleh itu membayar fidyah itu untuk ikhtiyat tadi itu ya, begitu. Nah ini penjelasan yang seperti itu. Nah mari coba kita jelaskan lebih lanjut ya. Bapak dan ibu-ibu, saya kira bapak yang sudah pergi haji ya, itu ya meskipun tuh tidak mengerti teorinya gitu ya, tidak mengerti teorinya diri, tapi biasanya sudah mempraktekkan itu ya, sudah mempraktekkan ya, karena ya teori difahami secara sekilas ya dari beberapa informasi yang didapat saat manasik gitu ya. Nah biasanya yang terkait dengan dam ini atau fidyah ini itu ya tentu saja karena sebab tadi itu ada sebabnya ya. Nah sebab yang paling umum yang kemudian banyak dilakukan oleh orang Indonesia karena memang pergi hajinya itu lama ya. Rata-rata kalau haji biasa itu kan 40 hari ya, dari mulai berangkat sampai dengan pulang itu rata-rata 40 hari. Nah orang Indonesia itu biasanya kalau haji itu mengambil haji tamattu ya, itu ya haji tamattu ya. Jadi bapak mungkin tidak apal itu ya, yang tamattu yang bagaimana. Terus haji yang lain apa? Haji yang lain ada haji qiran, ada haji ifrad ya. Jadi pelaksanaan haji itu ada 3 macam ya. Ya ini untuk diketahui saja, tidak perlu dihafalkan, tapi ujiane ya, nak sekolah ya kudu hafalan ya. Untuk sekedar diketahui saja ya. Jadi haji yang dilaksanakan orang Indonesia itu pada umumnya haji tamattu. Ya meskipun ada juga yang mengambil ifrad ya. Tapi jarang sekali ya. Atau mungkin biasa yang mengambil ifrad itu kayak waktunya sudah mepet dengan pelaksanaan haji itu ya. Nah kalau haji ifrad ya, ini kita dahulukan ifrad dulu ya. Kalau haji ifrad itu haji yang pelaksanaannya itu hanya melaksanakan haji saja ya, melaksanakan haji saja ya. Lalu kemudian ya pakai pakaian ihram itu dari mulai mikot itu sampai dengan
selesai haji itu baru selesai. Jadi makanya kalau seandainya orang mengambil haji ifrat kok dari kloter-kloter yang awal, wah itu berat sekali itu. Wong selama 40 hari dia pakai ihram terus ya. Nah itu. Nah, kalau yang haji ifrat itu karena berat itu memang tidak ada damnya ya, tidak membayar dam. Ya. Nah, yang kedua haji kiron. Haji kiron itu haji yang melaksanakan umroh dan haji itu dalam waktu bersamaan bareng. Ya. Nah, ini juga jarang dilakukan oleh orang Indonesia kayaknya ya. Nah, haji kiron ini juga kena dam. Ya. Mulai kena dam ya, karena dia mendapatkan keringanan dalam hal tadi menggabungkan dua ibadah menjadi satu tadi itu. Kalau ifrat kan enggak, ifrat itu haji dulu baru selesai. Kalau mau umroh silakan umroh setelah haji ya. Tapi kalau kiron ini bareng memang ya, niat umroh dan haji sekaligus ya. Nah, kalau tamattu yang biasa kita lakukan itu tamattu itu kalau secara harfiahnya artinya bersenang-senang ya. Kalau haji ifrat tadi kan berat, haji kiron tadi membarengkan tadi. Kalau tamattu itu haji yang santai, bersenang-senang. Karena apa? Karena hajinya itu umroh dulu selesai sampai tahallul, baru kemudian bebas pakai pakaian biasa ya. Nanti pada tanggal 8 itu berangkat ke Arafah, baru pakai pakaian ihram lagi niat haji sampai dengan tahallul itu ya. Sehingga akhirnya waktu antara datang yang kira-kira sebulan itu ya udah santai sekali itu ya. Makanya sering disebut dengan haji tamattu itu bersenang-senang ya, hanya makan tidur aja kan ya, begitu ya. Oh ya, tamattu tangi mangan turu ya, seringkali dibuat apa namanya guyon seperti itu. Tamattu itu tani mangan turu ya, begitu ya. Nah, haji tamattu itu juga menyebabkan kita kena dam, itu membayar dam. Makanya biasanya kita orang Indonesia itu biasanya ya kalau pergi haji itu sejak awal memang sudah menyediakan diri untuk membayar dam atau denda tadi itu, berupa menyembelih kambing tadi itu ya. Dan biasanya dikoordinasi oleh ya ada lah yang koordinir itu ya. Kalau KBIH mungkin ya KBIH, kalau tidak ada KBIH-nya ya kepala rombongan itu biasanya ada yang koordinir lah itu ya. Nah begitu ya. Dan biasanya kemudian kalau apa namanya yang mendapatkan katakanlah ya amanah untuk bisa membayar dam itu biasanya ya berbaik hati dengan kita jamaah ya. Biasanya ada apalah ya, sekedar apa ya buah-buah atau apa itu mengalir biasanya itu ya, begitu ya, begitu ya. Jadi intinya yang biasa kita lakukan itu dam itu kaitannya dengan sekali lagi pilihan manasik haji yang kita sebut dengan haji kiron atau haji tamattu ya. Kalau haji ifrat sekali lagi tidak membayar dam ya. Nah, ada lagi ya hal-hal yang menyebabkan kita itu harus membayar dam ya, dan juga fidyah kadang-kadang ya. Karena memang kalau mau dirinci betul itu ada yang disebut dengan dam atau al-hadyu, ada juga fidyah ya. Nah, kalau yang dam di luar yang tadi haji tamattu tadi itu adalah dam denda yang disebabkan karena kita melanggar hal-hal yang diharamkan ketika ihram ya. Jadi ketika kita ihram itu sudah memakai pakaian ihram itu dan berniat untuk umroh atau haji tadi itu ya, itu kan kemudian ada sekian banyak larangan itu kan ya, larangan itu bapak-bapak ya tidak harus hafal memang ya, tapi kan biasanya ngerti itulah ya, diberi informasi itu kemudian kita menjaga itu. Nah, apa saja yang bapak ingat kira-kira itu?
membunuh binatang itu tidak boleh ya. Itu apa namanya, membayar dam. Lalu yang sering kali ditekankan sekali yang sangat mungkin dilanggar itu apa? Memakai wangian. Memakai wangian juga tidak boleh. Kalau dilanggar membayar dam itu ya. Boleh dilakukan tapi konsekuensinya harus membayar dam. Satu kambing loh Pak, termasuk banyak loh ya. Ya. Apalagi memotong rambut ya atau kuku itu tidak boleh juga ya. Jadi sudah kayak apa sekalipun ya jangan dipotong ketika ihram ya. Makanya kalau sebelum ihram itu biasanya kita bersih-bersih lah, sebersih-bersihnya itu ya. Boleh kalau sebelum ihram itu mandi pakai wangi-wangian, semuanya dipotongi gitu. Tapi kalau begitu ihram tidak boleh semua itu. Ya, lalu menutup kepala ya bagi laki-laki ya. Menutup kepala aja tidak boleh itu ya. Memakai pakaian berjahit ya. Ya. Menikah atau menikahkan ya. Itu tidak boleh juga ya. Wong haji kok pakai ihram kok menikah ya. Wah, itu kena dam ya, kena dam, melanggar larangan-larangan ketika ihram. Nah itu sekali lagi membayar dam itu ya, atau al-hadyu dengan menyembelih binatang tadi itu, dzabhun ta'ami tadi itu. Nah kalau fidyah dalam pengertian memberikan makan itu karena sebab tertentu juga, misalnya dalam Al-Quran itu diinformasikan terkait dengan ketika orang sakit ya, di kepala ya, harusnya kan tidak boleh memotong rambut sampai dengan tahallul. Kok karena sakit yang mengharuskan dia memotong rambut ya karena sebab tertentu tadi itu, nah itu membayar fidyah ya dengan memberikan makan kepada 6 orang miskin tadi itu, sekitar 6 mud tadi itu ya, begitu. Nah, jadi ini beberapa hal yang biasanya sekali lagi selalu disampaikan ya oleh para pembimbing haji, oleh KBIH ya dalam rangka untuk membekali para jamaah haji ya. Sehingga ya jamaah haji itu intinya ya tidak sampai tahu persis kayak seperti anak mau ujian itu enggak, tapi pada umumnya dengan diberi informasi seperti itu pada umumnya ya sudah memahami ya. Jadi meskipun toh tidak pernah belajar diri itu ya biasanya jamaah haji itu tua sekalipun yang ngerti itu, wah nafar awal apa nafar sani itu tahu itu kan, Mbah ini pripun nafar apal nafar sani. Oh nafar sani, padahal KPP kan durung karuan ngerti, tapi ngerti itu ya biasanya kalau haji itu ya. Misalnya mengerti ya. Nah ini memang terutama perlu fikih haji begini diajarkan secara khusus kalau mau pergi haji. Ya ini karena pas ngaji begini ya harus dijelaskan meskipun ya tidak harus detail-detail ya. Nah, saya kira itu Bapak ya informasi mengenai bahwa haji itu akan sempurna kalau disempurnakan dengan membayar fidyah atau yang sering kita lebih kenal dengan istilah dam atau al-hadyu itu. Nah mungkin satu sisi lain yang perlu saya sampaikan ya, kemarin ketika kita membahas puasa ya, puasa itu sempurnanya dengan juga membayar zakat fitrah ya. Lalu kemudian haji kok sempurnanya juga dengan membayar fidyah juga al-hadyu atau dam itu juga. Nah ini apa maknanya? Nah, ini menunjukkan ya sesungguhnya betapa yang namanya ajaran Islam itu memang ajaran yang luar biasa sekali dalam hal bagaimana memperhatikan persoalan-persoalan yang tidak semata-mata dalam hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi secara horizontal yang berefek pada kesejahteraan sosial ya itu.
Ya, seperti zakat fitrah kemarin sudah kita bahas kan ya. Jelas itu merupakan ekspresi dari rasa kepedulian sosial kita. Ya. Lalu karena kita peduli maka kita mau berbagi dengan memberikan zakat fitrah itu. Orang haji saja itu ibadah sangat ritual itu kan ya. Tapi damnya ya membayar fidyah dengan menyembelih kambing, dengan memberikan makanan. Loh, ini ajaran Islam seperti itu, luar biasa ya. Bahkan termasuk sholat sekalipun yang sangat-sangat individual vertikal itu ya, yang sebagaimana kemarin ditanyakan Pak Hamid itu, lo kenapa ya sholat itu kok diakhiri dengan salam gitu ya. Lo coba bayangkan, sholat itu kan sangat vertikal sekali, sangat individual sekali hubungan antara kita dengan Allah itu ya. Dimulai dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, ujung-ujungnya diakhiri dengan salam itu, assalamualaikum gitu ya. Nah, assalamualaikum tuh memang jangan hanya difahami secara verbal, hanya sekedar mengucapkan assalamualaikum, tapi hendaknya dihayati itu makna salam itu apa ya. Salam itu coba kesejahteraan, kedamaian, keselamatan ya, berkah, kebaikan, bahkan tambahnya kebaikan itu kita share ya, kita bagi ke sekeliling kita itu ya. Lalu itu kan luar biasa itu ya. Artinya apa? Artinya Islam itu mengajarkan ya bahwa kita itu memang yang namanya baik itu tidak hanya kok untuk baik untuk diri kita sendiri itu enggak. Baik itu ya baik bersama untuk seluruh masyarakat ya. Termasuk haji itu coba itu nanti. Kalau kita bicara mengenai ciri-ciri haji mabrur, itu semuanya terkait dengan masalah-masalah sosial semuanya. Ya. Yang pertama apa? It'amut ta'am. Ya, memberi makan lagi-lagi itu pada fakir miskin. Ya. Watibul kalam, ya, ucapannya yang indah, yang bagus, ya. Coba seperti itu. Jadi, masya Allah ya. Jadi itu sisi yang ingin saya tekankan mengakhiri pembicaraan ini itu, bahwa yang namanya ibadah-ibadah di dalam Islam itu ibadah yang paling individual vertikal sekalipun itu ternyata memiliki atau mengandung dimensi sosial ya. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita semua bisa bisa menjalin hubungan vertikal dengan Allah dan hubungan sosial dengan manusia secara baik. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi